Om Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, nama saya Efrem Aldian Stesira Lipantus dengan NIM 1813091010 dari jurusan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan menampilkan video presentasi mengenai praktikum ekologi hewan, yaitu pengenalan plankton. Selamat menyaksikan video tersebut. Pertama itu adalah definisi. Plankton adalah suatu komunitas termasuk di dalamnya tumbuh fitoplankton dan hewan zooplankton yang berukuran mikroskopis, kecuali beberapa jenis tertentu yang pergerakannya pasif dan dipengaruhi oleh arus. Baik, yang selanjutnya itu berdasarkan ukuran, golongan mikroplankton hingga megaloplankton merupakan golongan yang sering tertangkap dengan menggunakan jaring plankton baku atau ukurannya yang berbeda. Sedangkan nanoplankton dan ultranoplankton cenderung diperoleh dengan cara menggunakan suatu sentrifusa atau dengan menyaring air laut melalui alat penyaringan filter yang sangat kecil pori-porinya seperti filter molipor. Dikenal pula holoplankton yang seluruh daur hidupnya berupa planktonik dan meroplankton yang sebagian daur hidupnya planktonik dan sebagian lagi sebagai bentik. Phytoplankton diatomai. Perbedaan utama antara diatomai dengan dinoflagellata adalah diatomai hidup dalam satu kotak gelas yang unik dan tidak memiliki alat gerak. Dan kotak tersebut terdiri atas dua bagian yang disebut katup yang terbuat dari bahan silikon dioksida atau CO2. Merupakan bahan utama pembuat gelas berhias lubang besar dan kecil dengan pola yang khas menurut jenis diatomai. Dan hiasan inilah yang menyebabkan diatomai mudah diidentifikasi menggunakan mikroskop konvensional ataupun elektronik. Ada diatomai yang hidup tunggal atau satu kotak, dan ada yang membentuk rantai yang terdiri atas beberapa spesies diatomai sehingga menambah hiasan pada setiap kotak. Pada proses reproduksi, tiap diatomai membelah diri menjadi dua bagian atau dua belahan dari bagian hidup diatomai akan mendapati katup atas atau epiteka dan belahan lain mendapati katup bawah atau disebut hipoteka. Kemudian tiap belahan akan membentuk epiteka atau hipoteka baru karena katup-katup tersebut disekresi dari dalam katup yang lama. Maka selama berlangsungnya beberapa generasi, ukuran diatomai akan mengecil. Dengan demikian, ukuran individu dari setiap epiteka yang sama, tapi dari generasi yang berlainan akan berbeda. Tapi proses reduksi untuk ini terbatas sampai generasi tertentu. Dan bila generasi ini telah tercapai, diatomai akan menghasilkan kedua kutub yang sama. Phytoplankton dinoflagellata. Kelompok ini dicirikan dengan adanya sepasang flagella yang digunakan untuk bergerak dalam air, tidak memiliki kerangka luar dari silikon, tetapi memiliki satu bazosira berupa lempeng selulosa atau karbohidrat. Umumnya berukuran kecil, tunggal dan jarang membentuk rantai, serta berkembang biak dengan pembelahan. Setiap belahan memperoleh setengah dari bazosira yang kemudian dibentuk setengah sisanya tanpa terjadi pengecilan pada ukuran tersebut. Bila melimpah 2-8 juta sel per liter, zat racun yang dilepaskan dapat mempengaruhi organisme lautan lainnya atau kematian massal. Dan banyak dinoflagellata tidak dapat berfotosintesis. Yang berikutnya itu adalah phytoplankton yang lain. Golongan phytoplankton minoritas, diantaranya alga hijau sampai alga biru, atau disebut dengan Cyanophyceae, Coculetophore, Coccolithoperidae, Haptophyceae, dan Silicoflagellata. Ini sering dijumpai di Lautan Merah, dikatakan demikian karena terdapat alga hijau biru atau Trichodesmium
Erythramium. Zooplankton Copepode. Zooplankton merupakan planktoni hewani beraneka ragam teri bermacam larva. Namun, dari sudut ekologi hanya satu golongan zooplankton yang sangat penting artinya, yaitu subkelas Copepoda atau kelas Crustaceae, filum Arthropoda. Copepoda adalah Crustaceae holoplanktonic berukuran kecil, mendominasi zooplankton di semua laut ataupun samudra. Sangat penting artinya bagi ekonomi ekosistem laut karena merupakan herbivora primer dalam laut. Mata rantai penting antara produksi primer fitoplankton dengan para karnivora besar dan kecil. Copepode berukuran kecil, panjangnya itu antara 1 hingga beberapa milimeter. Gerakan renang lemah menggunakan kaki torakal, tersentak-sentak, dan kedua antennanya yang paling besar guna untuk menghambat laju tenggelamnya. Bentuk tubuh yang khas sehingga mudah dikenali. Cara makan ventral Copepode memperlihatkan arus yang dihasilkan oleh gerakan renang membawa partikel-partikel untuk disaring oleh rambut-rambut atau setae yang tumbuh di appendix yang mengelilingi mulut maxillae. Copepode terdapat 2 jenis kelamin yang terpisah. Sperma dipindahkan dalam bentuk paket, spermatofor. Setelah pembuahan telur ditaruh dalam satu kantung yang melekat pada tubuh Copepode betina. Telur menetes dan menghasilkan larva yang disebut nauplius. Larva tersebut mencapai stadium dewasa setelah melalui beberapa stadium naupliar dan stadium Copepode. Yang selanjutnya yaitu kemampuan mengapung. Prinsip dasar mengapung. Kerapatan air laut merupakan fungsi dari 2 parameter, yaitu suhu dan salinitas air. Kerapatan air laut meningkat seiring dengan meningkatnya sebuah salinitas tersebut. Kerapatan air laut menurun seiring dengan meningkatnya sebuah suhu. Hal ini menyatakan bahwa kerapatan air satu perairan mungkin tidak konstan, terutama di laut beriklim, sedangkan karena ada 4 musim yang berbeda sepanjang tahun. Viskositas air laut juga terkait dengan suhu dan salinitas air. Jika salinitas tinggi, suhu rendah, viskositas tinggi memperlambat tenggelamnya benda di dalamnya. Bentuk benda terhadap laju tenggelam dalam badan air. Benda yang dengan berat sama tapi berkelainan bentuk atau udara atau cair akan jatuh dengan laju yang berbeda pula. Laju jatuh satu benda berbanding lurus dan dengan besarnya hambatan dapat ditimbulkan oleh benda itu terhadap gas atau cairan di mana benda itu dijatuhkan.